Partai Nasdem mengusung 3 nama figur yang akan didukung sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Rakernas Partai Nasdem memberi kejutan saat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan 3 nama kandidat bakal calon presiden untuk diusung dalam Pilpres 2024. Erick Thohir yang semula masuk 3 besar di bawah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terhempas digantikan Panglima TNI Andika Perkasa. Kepastian masuknya Andika Perkasa di luar dugaan. Pasalnya Andika Perkasa mengantongi 13 suara DPW Nasdem atau berada di peringkat kelima di bawah Rahmat Gobel yang berada di posisi keempat dan didukung 14 DPW. Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memposisikan Andika Perkasa pada urutan kedua di bawah Anies Baswedan dan menggeser posisi Ganjar Pranowo, Erick Thohir, dan Rahmat Gobel. Dari 3 nama lain, kursi presiden hanya satu. Kemenangan pemilu bagi 34 provinsi yang telah dilangsungkan oleh Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu KK dan semangat kakak-kakak dalam mengikuti rakernas. Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ternyata diusulkan oleh Partai Nasdem sebagai salah satu calon presiden yang akan diusung dalam pemilu presiden 2024. Nama Andika muncul di tengah 2 nama yang selama ini populer, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apa makna dari munculnya nama Jenderal Andika Perkasa ini? Apakah akan menjadi calon presiden alternatif dari nama tokoh-tokoh yang selama ini lebih dahulu populer? Kami akan membahasnya bersama politikus Partai Nasdem yang saat ini sudah bergabung, Pak Effendi Hoiri, dan nanti juga akan bergabung bersama kita pengamat politik dari UGM, Pak Kusrido Ambardi. Saya mau ke Pak Effendi, ini di luar dugaan ternyata tidak menggunakan hitung-hitungan jumlah DPW, nama Jenderal Andika Perkasa masuk peringkat 2, menggeser Ganjar Pranowo. Itu pertimbangannya apa Pak Effendi? Ya, jadi yang tahu persis pertimbangannya adalah Ketua Umum. Tetapi secara objektif saya kira kita tahu semua Pak Andika adalah Panglima TNI, punya kapasitas, punya pengalaman, pendidikan tinggi Amerika, dan tentu saja hierarki dalam kepemimpinan di TNI terpercaya dilalui semuanya. Dan menurut hasil survei, lembaga yang dipercaya oleh publik hari ini tertinggi adalah TNI. Nah, oleh karena itu kita menampilkan salah satu figur dari TNI, saya kira menjadi sesuatu pertimbangan secara matang, objektif, dan saya kira rakyat Indonesia perlu mempertimbangkan figur dari tentara yang punya bobotnya. Saya kira itu. Pak Effendi, karena selama ini kita melihat soal usulan dari Oke, dilanjutkan Pak, silakan. Soal usulan dari daerah-daerah, berapapun suaranya, Ketua Umum memberikan nilai yang sama. Jadi bukan soal jumlah berapa DPW yang mengusulkan. Memang DPW mengusulkan ini diserap dari bawah, dan itu semua tidak ada intervensi, ya. Tidak ada intervensi, tidak ada ini harus diusulkan, si A harus diusulkan, B harus diusulkan, tidak ada itu murni. Dan Ketua Umum memberikan penilaian semuanya sama. Seperti Pak Anies dapat lebih besar dan seterusnya, dengan yang lain-lain saya kira itu semua oleh Ketua Umum dinilai yang sama. Tinggal nanti rakyat, terserah rakyat ya menilainya seperti apa. Ya. Kalau menyerap aspirasi dari bawah, menyerap aspirasi dari DPW, selisihnya relatif jauh ini Pak. Andika hanya memperoleh 13 dukungan DPW, kemudian Ganjar Pranowo yang 29 itu bisa di bawah Andika ketika diumumkan. Ya. Ya itu nggak ada masalah. Mungkin selama ini Pak Andika kurang populer karena mungkin tidak melakukan aktivitas-aktivitas publik, aktivitas sosial seperti yang dilakukan oleh Ganjar ya atau oleh Mas Anies.
ya sehingga popularitas di bawah itu kurang. Ya, jadi mungkin itu antara lain faktornya. Faktor berikutnya mungkin tidak ada desain secara khusus, pencitraan secara khusus tidak dilakukan sehingga popularitas kalah dengan yang lain. Tetapi secara objektif dia adalah salah satu tokoh nasional, salah satu pemimpin dari alat negara yang penting yaitu TNI, perlu dipertimbangkan juga oleh publik. Saya kira begitu pertimbangannya Pak Surya. Sehingga ini kemudian menjadi salah satu figur yang diusulkan oleh Nasdem. Pak Effendi, sesaat lagi diulas Pak. Kami juga ingin tahu apakah memang lebih dominan melihat ke sosok atau figurnya atau institusi yang melekat pada Andika Perkasa ini. Usai jeda kita akan bahas ya Pak Effendi. Bersama dengan nanti kami juga berusaha mengundang pengamat politik dari UGM. Kami terus mencoba menghubungi Pak Kusrido Ambardi, semoga bisa bergabung sesaat lagi hanya di Kabar Petang.